Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana Fadil Aubarizani dari kelas BD 1J. Sini saya akan menjelaskan materi dari Bapak dosen Andri Noviar tentang sistem operasi. Baik, di sini ada definisi secara umum. Sistem operasi adalah program yang mengatur hardware, menyediakan landasan untuk aplikasi atasannya. Jadi penghubung bertindak sebagai penghubung antara user, pengguna dengan hardware. Pengendali dan koordinator bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pengguna hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Ada manajemen dasar, mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dalam sistem. Ada juga menjalankan aplikasi, termasuk menjalankan software, aplikasi, office, desain, grafis, multimedia. Itu dia. Ada pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandangan yang berbeda. Di antaranya ada sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi juga seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna. Dalam lingkungan multi-user, dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Yang kedua, ada sudut pandang sistem. Sudut pandang sistem adalah manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Bertugas mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input-output. Juga fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendali, merupakan bagian program yang berjalan setiap saat, dikenal dengan istilah kernel. Ada yang ketiga, ada sudut pandang tujuan. Adalah sebagai alat untuk menempatkan sumber daya secara efisien, adalah alat untuk membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Sini ada abstraksi komponen sistem komputer. Inilah yang sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Oke. Di sini ada perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi. Ada 4 generasi, teman-teman. Ada generasi pertama dari 1945 sampai 1955. Welcome to base and growth. Ini karakteristik belum memiliki sistem operasi mengarah ke perhitungan numerik. Yang kedua, generasi kedua dari 1955 sampai 1965, transistor and bed system. Ini berkarakteristik penggunaan bed processing system. Pekerjaan dikumpulkan, dieksekusi berurutan. Contoh FMS, Photon Mounting System, IPS, IBM System, atau 360. Yang ketiga ada generasi ketiga dari 1965 sampai 1980. Ini penggunaan multiporing, multi-user, team sharing, dan spoiling. Yang contohnya Unix. Generasi keempat 1980 sampai sekarang ini
penambahan fungsi real-time, application, network, operating system, dan distribusi operating system. Seperti contohnya Windows, macOS, Linux, FreeBSD, MS-DOS. Ya, itu dia. Ada layanan sistem. Layanan sistem untuk pembuatan program sistem operasi, eksekusi program operasi I atau O, manipulasi sistem bekas, komunikasi, deteksi error. Ada bagian-bagian sistem operasi. Ini dia. Saya bacakan aja. Untuk buat bagaimana fungsi meletakkan kernel ke dalam memori. Ada kernel, fungsi inti dari sistem operasi. Ada command interpreter atau shell, fungsinya bertugas membaca input dan dari user. Pustaka atau library fungsinya menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Ada drive, ini berinteraksi dengan hardware internal sekaligus untuk mengontrol mereka. Proses booting ini adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menganalisasi semua device beserta drivernya. Urutan prosesnya terdiri dari tugas penjadwalan, kriteria kinerja penjadwalan. Ini penjadwalan bertugas memutuskan proses yang dapat kerjakan. Ini dia kriteria untuk mengukur kinerja sampai mana tadi. Ini ada algoritma metode penjadwalan. Nah, ini dia. Metode penjadwalan non-private. Ini jika suatu proses telah berjalan, sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Nah, pengalihan prosesor hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Digunakan untuk pada sistem batch dan sekuensial. Ada preemptif, sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi lawan dari non-private tadi ya, yang sedang, tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Digunakan pada sistem real time. Algoritma penjadwalan. Ini dia. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas dan algoritma penjadwalan berprioritas yang terdiri dari berprioritas taktik dan berprioritas dinamis. Semua materi dari saya sampaikan. Jika ada yang kurang dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.